Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil sa'ah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid wa barik lana fi ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, segala puji yang sempurna milik Allah. Pagi hari ini Allah kumpulkan kita di bulan yang istimewa di antara bulan-bulan haram yang Allah ciptakan, yaitu kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini gunakan untuk banyak menanam, Ibu, karena ini adalah bulannya orang-orang beriman untuk menanam banyak kebaikan. Nanti Sya'ban tinggal disiram, Ramadan tinggal dipetik. Jadi kalau Rajab tidak menanam, Sya'ban tidak bisa menyiram. Dan kalau Sya'ban tidak bisa menyiram, Ramadan tidak bisa memetik. Jadi ini kesempatan yang sangat baik. Dan amal soleh kita, majlis taklim kita di pagi hari ini, pahalanya tidak sama dengan majlis taklim di luar bulan haram. Ini syukur yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat yang sering manusia lalaikan itu diantaranya adalah nikmat waktu luang. Ya, nikmat waktu luang itu kadang-kadang kita lalai, sehingga waktu luang itu tidak terisi dengan kebaikan. Naudzubillah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan yang berbahagia ini, tema kita adalah terlena oleh waktu. Ini kita bahas soal waktu. Subhanallah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah sudah mengingatkan kepada kita semuanya betapa waktu bagi orang-orang yang beriman itu sangat penting. Banyak ayat yang Allah jadikan sumpahnya itu, atau Allah menjadikan sumpahnya dengan waktu. Artinya apa? Allah ingin kita memperhatikan yang namanya waktu. Tidak boleh main-main dengan waktu. Allah ingin kita memperhatikan waktu malam. Allah sumpah dengan waktu malam. Wal-laili idza yaghsha. Allah ingin kita memperhatikan waktu siang. Allah bersumpah dengan waktu siang. Wan nahari idza tajalla. Allah ingin kita perhatikan waktu subuh. Allah bersumpah dengan waktu subuh. Was-subhi idza tanafas. Allah ingin kita perhatikan waktu fajar. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Wal fajri walayalin asyr. Allah ingin kita perhatikan waktu asar, Ibu. Allah bersumpah dengan waktu asar. Wal asri. Subhanallah. Jadi waktu ini fasilitas dari Allah untuk orang-orang yang beriman khususnya, karena kalau waktu ini kepada orang yang tidak beriman, waktu ini tidak akan ada manfaatnya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, waktu ini agla minal dhahab, kata ulama. Al-waktu agla, waktu itu lebih mahal daripada emas. Kemudian dalam perkataan lain, al-waktu athmanu minad dhahab, waktu itu lebih berharga daripada emas.
Tapi orang barat menukar waktunya itu dengan materi. Makanya orang barat mengatakan time is money. Kalau kita al-waktu aghla minadh dhahab, waktu lebih mahal daripada emas. Subhanallah. Inilah dahsyatnya waktu. Dan siapapun dia, mau dia orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, anak kecil, orang tua, dia pasti akan merasakan perputaran waktu yang sama. Makanya Quran juga mengatakan dalam surah Ali Imran 140, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari Allah putarkan kepada manusia. Ibu yang dirahmati Allah, sekarang hari apa ini? Rabu kan? Kemarin pernah ada hari Rabu? Pernah? Nanti pekan depan ada lagi hari Rabu? Ada. Hari Rabu akan terus berputar. Rabu yang lalu, Rabu hari ini, dan Rabu yang akan datang. Itu akan terus selama kita berada di dunia. Hari ini bulan Rajab. Apakah bulan Rajab pernah terjadi sebelumnya? Pernah. Apakah nanti akan ada bulan Rajab berikutnya? Ada. Sebentar lagi Ramadan. Apakah Ramadan sudah pernah kita lewati? Pernah. Nanti akan datang Ramadan? Akan datang. Dan terus berikutnya. Itulah hari demi hari Allah hadirkan di antara kita semua. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bahkan subhanallah, hari itu Ibu, semakin hari semakin terasa cepat. Betul enggak? Jadi waktu itu semakin hari semakin cepat. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasul SAW dalam hadis yang sahih. Kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta yataqarraba zaman. Tidak akan terjadi kiamat sampai dekatnya terasa antara waktu dengan waktu. Jadi kalau sudah terasa jarak itu dekat Ibu, itu tanda akhir zaman. Dan tidak akan pernah terjadi kiamat kalau dikatakan tidak merasakan atau tidak dirasakan antara satu waktu ke waktu yang lain itu terasa dekat. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan kedekatannya, dikatakan wa takunu sanah kasyahri. 1 tahun itu bagaikan 1 bulan. Wa yakunu syahru kal jumu'ah, dan 1 bulan serasa 1 pekan. Subhanallah. 1 bulan tapi rasanya kok baru 1 pekan. Wa takunul jumu'ah kal yaum, dan 1 pekan seperti 1 hari. Subhanallah. Wa takunu sa'atu kadh-dharrati bin-nar, dan 1 hari atau dikatakan wa takunul jum'ah wa takunul yaumi kas-sa'ah, dan 1 hari itu seperti 1 jam. Wa takunu sa'ati kadh-dharrati bin-nar, dan 1 jam itu seperti api yang membakar tandan-tandan kurma. Jadi tidak lama itu. Makanya perasaan baru Ramadan kemarin, sebentar lagi kita Ramadan. Cepat betul waktu itu. Subhanallah, perasaan saya baru ngisi beberapa bulan kemarin, ini sudah datang lagi ke sini. Ya, jadi tidak terasa. Itulah waktu. Dan ini yang kita rasakan. Artinya sekarang ini sudah mendekati kepada akhir zaman. Karena apa yang dikatakan oleh Rasul SAW sudah kita rasakan hari ini. Subhanallah. Ya, makanya kenapa kita penting membahas tentang waktu? Supaya kita tidak terlena. Ya, kita supaya tidak terlena dengan waktu. Kita tahu bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan baik. Karena ini nikmat Allah. Ini adalah fasilitas dari Allah. Dan nikmat Allah semua akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan nanti di akhirat, Ibu, di hari kiamat, la tazulu qadam abdin, tidak akan bergerak kaki seorang hamba bergerak menuju ke surga atau menuju ke neraka, qabla ayus al-an arba, sebelum ditanya 4 pertanyaan. Dan pertama kali yang ditanya adalah an waqtihi fi ma'afna, waktunya untuk apa? Subhanallah. Dalam riwayat lain dikatakan an umrihi fi ma'afna, umurnya untuk apa? Karena umur dan waktu ini adalah hal yang sama manfaatnya. Ada umur berarti ada waktunya. Ada waktu berarti ada umurnya. Subhanallah. Makanya
nanti ada orang-orang yang menyesal, Ibu. Mudah-mudahan bukan termasuk kita yang menyesal, karena banyak orang menyesal di akhirat nanti. Ini digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, banyak ayat, diantaranya surah Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100. Orang ini mengatakan, qala rabbi irji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Idza jaa ahadahumul maut, kalau datang kepadanya kematian, mereka minta dikembalikan ke dunia. Subhanallah. Tujuannya apa? La'alli a'mala sholihan fima taraktu. Aku ingin beramal soleh ya Allah, karena aku sudah banyak meninggalkan amal soleh ketika di dunia. Tapi Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun wa huwa qailuha. Mustahil, itu tidak akan pernah bisa. Itu hanya perkataan sia-sia. Kalau sudah kematian mendatanginya, dia akan kembali ke dunia, tidak akan pernah bisa. Makanya jangan sampai penyesalan itu datang kepada kita, barulah kita mengatakan, ya Allah aku ingin beramal soleh. Sekarang ini Allah masih berikan kesempatan nikmat umur. Manfaatkan umur ini dengan sebaik-baiknya, supaya ketika datang hari itu, di mana ruh keluar dari jasad, yang keluar bukan penyesalan, tapi yang keluar adalah kalimat la ilaha illallah, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah kenapa kita membahas tema tentang waktu. Ibu yang dirahmati Allah, dan ternyata kalau kita renungkan, waktu ini bukan hanya berjalan begitu cepat, tapi memang umurnya umat Nabi Muhammad SAW itu juga sangat cepat. Jadi sudah waktunya berjalan cepat, kemudian umurnya umat Nabi pun dikatakan sangat cepat. Bandingkan dengan umur umat-umat terdahulu, Ibu. Umur umat-umat terdahulu itu berabad-abad. Ada yang 1 abad, mungkin 2 abad, 3 abad. Sementara umur kita mabaina sitin 60 ila sab'in 70. Yang lewat dari itu tidak banyak, kata Nabi, hanya sedikit. Ada yang di sini 70 lebih, ada? Lebih banyak yang 70-an atau yang masih di bawah 70-an? Subhanallah. Ibu 78, mudah-mudahan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Jadi hanya 60 sampai 70. Dan cirinya umat Nabi ini kalau sudah 60-70, apa ciri dari umat Rasul ini? Menandakan sudah dekat. Uban, Ibu. Ya, uban, tahu kan? Uban, itu cirinya. Ya, walaupun sekarang ada anak-anak juga sudah uban ya. Itu gen. Tapi identiknya uban itu memang sudah menjelaskan bahwa ini usia yang sudah mendekat kepada kematian. Ya, tapi tidak apa-apa, uban itu cahaya di hari kiamat. Jadi makin banyak uban, makin banyak cahaya. Subhanallah. Ini bukan kata saya, Nabi yang menyampaikan, ma syaba syaibatan fil Islam kana lahu nuran yaumal qiyamah. Subhanallah. Siapa yang punya uban, kata Nabi, maka uban itu di dalam agama Islam ini akan menjadi cahaya di hari kiamat. Subhanallah. Tapi agama ini enggak cuma modal uban, Ibu. Nanti mentang-mentang uban jadi cahaya, ya sudah modalnya uban saja, ya tidak bisa. Harus dengan amal soleh. Subhanallah. Itulah waktu. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita akan melihat para salafus saleh. Contoh seperti apa mereka memanfaatkan waktunya supaya waktu itu tidak melalaikan kita. Ini para salafus saleh. Jadi kita lihat cuplikan-cuplikan kisah contohnya dulu, supaya kita bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran. Subhanallah. Yang pertama disampaikan oleh ulama, ada seorang imam namanya Imam Zahid. Seorang yang zuhud, disebutnya Imam Zahid karena orangnya zuhud. Ya, dia tidak tidak mendahulukan dunia, tapi akhirat diutamakan. Orang-orang zuhud itu orang yang walal akhiratu khairul laka minal ula.
diutamakan akhirat. Bukan berarti miskin. Dia banyak hartanya, tapi hartanya tidak menenggelamkan dirinya ke dalam dunia. Itu orang-orang zuhud. Apa yang disampaikan oleh Imam Zahid, subhanallah. Jadi suatu hari ada seorang yang ingin duduk bersama beliau, orang kaya, sultan di zaman sekarang kita sebut ya sultan, ingin duduk bersama Imam Zahid. Lalu kata Imam Zahid kepada sultan ini, fulan, kamu ingin duduk bersama saya, kamu berani membayar berapa kepada saya? Subhanallah. Jadi ini bukan soal perhitungan materi. Walaupun memang saat itu muridnya kaget, ya Imam, Anda berhitung-hitung soal waktu. Anda punya perhitungan soal waktu. Ada orang yang ingin bertemu dengan Anda tukar dengan uang. Kalau bahasa kita uang di biro mau ketemu saya. Subhanallah. Ternyata kata Imam Zahid, bukan soal perhitungan, tapi aku sangat paham. Bagi orang kaya itu yang paling berharga adalah uangnya. Ya kan? Bagi orang kaya itu yang paling berharga adalah uangnya, hartanya. Tapi bagiku yang paling berharga adalah waktuku. Maka sesuatu yang berharga harus ditukar dengan sesuatu yang berharga. Apa yang paling berharga menurutmu? Hartamu, uangmu. Apa yang paling berharga menurutku? Waktuku. Maka hartamu atau waktuku tukar dengan hartamu. Kalau kamu mau, kita bicara. Subhanallah. Ini betapa salafus soleh menghargai waktu yang diberikan kepada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi. Ketika sedang jalan, ya, Abdullah bin Mas'ud ini radhiyallahu anhu, tiba-tiba ada seseorang yang ingin mengajaknya bicara. Ya Abdullah, aku ingin bicara denganmu. Subhanallah, apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Fulan, kamu ingin bicara denganku? Iya, aku ingin bicara denganmu. Kalau kamu ingin bicara denganku, kata Abdullah bin Mas'ud, ada syaratnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa syaratnya? Amsiki syams, tolong tahan matahari. Jangan sampai matahari bergerak. Itu syaratnya. Bisa nggak kira-kira kita menahan matahari? Nggak bisa. Orang ini bingung. Ya Abdullah, maksudnya apa menahan matahari? Iya, supaya ketika aku berbicara denganmu, matahari itu tidak berjalan. Karena kalau matahari berjalan, waktuku juga berjalan. Dan aku kehilangan waktuku kalau aku bicara denganmu, karena waktuku lebih berharga dari sekedar bicara denganmu. Apalagi bicara denganmu urusan dunia, rugi. Jadi orang-orang soleh itu ibu, kalau waktunya membahas tentang dunia, itu rugi. Makanya ada ulama juga, ketika antara waktu maghrib dan isya, ulama ini tidak mau membahas tentang dunia. Walaupun di dalam majelis taklimnya, ketika berbicara dunia, ini ulama tidak mau. Ya, baik keburukan, baik atau yang dibicarakan tentang kebaikan dunia, apalagi keburukan. Ini tidak mau. Kenapa? Karena sangat rugi di antara waktu maghrib dan isya membicarakan soal dunia. Karena di situ ada waktu yang barokah. Ya, nanti kita lihat ada waktu-waktu yang barokah yang ibu bisa manfaatkan. Dan siapapun yang bisa memakmurkan 4 waktu ini, Allah akan tutup kelalaiannya di masa lalu. Subhanallah. Ya, nanti kita lihat 4 waktu yang disampaikan para ulama. Ya, itu adalah kisah Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga, ada seorang Imam Ubaid bin Ya'is. Ya, Ubaid bin Ya'is ini gurunya Imam Bukhari. Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Subhanallah. Ya, beliau ketika makan, tahu ibu makan? Beliau ini tidak mau makan tanpa baca kitab dan nulis kitab. Bayangkan itu, subhanallah. Sambil makan itu baca kitab, nulis kitab. Kok bisa Ustaz? Caranya bagaimana? Karena beliau makan disuapi oleh adiknya. Dan ini dilakukan selama 30 tahun. Jadi tidak makan sendiri. Ya, kenapa? Karena menurut Al-Imam Ubaid bin Ya'is, makan itu buang-buang waktu. Subhanallah. Ya, makan itu buang-buang waktu. Kadang-kadang kita makan dan cuma buang-buang waktu, buang-buang air. Karena makannya makan sambal ya. Itu
Itu para salafus saleh. Ada lagi Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali. Ini seorang ulama yang punya karya luar biasa. Punya karya, nama kitabnya Al-Funun, 800 jilid. Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali ini kalau makan, dia selalu pakai air ini. Makan apapun ya, dicelup ke air supaya dia tidak perlu mengunyah makanan. Jadi celupkan, ditelan, dicelupkan, ditelan. Kenapa? Karena menurut beliau mengunyah makanan itu buang-buang waktu. Subhanallah. Ya, mengunyah makanan buang-buang waktu. Kita kadang-kadang makan kuaci saja bukanya lama. Makan kacang goreng, kacang rebus bukanya lama. Ini salafus saleh tidak mau. Ya, subhanallah. Inilah gambaran para ulama. Ya, betapa mereka sangat memanfaatkan waktunya sampai tidak ada sekecil apapun yang bisa untuk memperdaya dirinya dari waktu yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Nah, kira-kira ibu mau contoh yang mana ini? Mau makan tanpa mengunyah, atau ibu mau makan disuapi, atau mau tukar dengan uang? Ya, silakan ibu pilih yang mana. Ini semua ada contohnya. Ya, jadi kalau ikut ini boleh tidak? Boleh. Subhanallah. Ya, bahkan ibu mendapatkan nilai ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini adalah para ulama. Ya, jadi subhanallah, kalau kita pahami ya betapa waktu ini penting dalam kehidupan kita, saya kira lebih dari seorang ulama ini pun kita bisa melakukan. Bahkan kalau ibu mendengar kisah-kisah ulama-ulama yang sekarang, ada yang namanya Bapak Quraisy Shihab, pernah dengar? Sampai sekarang masih ada. Itu satu angkatan, satu kamar dengan salah satu dari guru saya. Ya, jadi saya punya guru, seorang kiai besar juga, satu kamar dengan beliau. Beliau kalau cerita itu Pak Quraisy itu tidak pernah kemana pun ketika sekolah kecuali dilihatnya adalah baca buku. Jadi di saat teman-temannya main, beliau tetap di hadapannya apa? Buku. Nah, itu ada ulama-ulama sekarang yang memang dikatakan nggak bisa lepas daripada buku. Apalagi ulama-ulama terdahulu. Bayangkan Imam Syafi'i satu hari bisa khatam Quran 2 kali. Coba waktunya untuk apa itu kalau bukan untuk Quran? Nggak ada lagi. Ya, subhanallah. Makanya waktu boleh sama ibu, tapi hasil bisa beda. Kenapa? Karena seperti apa cara kita memuliakan waktu, maka waktu akan menjadikan kita manusia mulia. Ya. Jadi seperti apa ibu memuliakan waktu yang Allah berikan kepada ibu, seperti itulah waktu akan memuliakan ibu. Jadi ini yang harus kita pahami. Baik, ibu yang dirahmati Allah, sekarang bagaimana agar kita ini tidak terlena dengan waktu, supaya waktu ini manfaat betul yang Allah berikan kepada kita ini. Ini poin yang jadi bahasan kita lebih jauh lagi. Yang pertama, agar tidak terlena dengan waktu, tolong fahami tentang waktu yang Allah berikan kepada kita. Fahami waktu yang Allah kasih ini ada 3 ibu. Semua, siapapun dia. Ya, orang selama hidup di dunia Allah memberikan waktunya tidak lepas daripada 3 waktu. Yang pertama dikatakan zamanul madi, waktu yang telah lalu. Waktu yang telah lalu, cirinya apa? Ciri waktu ini adalah dia tidak bisa kembali, dia tidak bisa diganti, dan dia akan terus semakin jauh meninggalkan kita. Itu waktu yang telah lalu. Tapi ternyata kalau kita renungkan waktu yang telah lalu, banyak sekali kelalaian daripada ketaatan yang kita lakukan. Betul tidak? Ibu pernah tidak muhasabah itu? Masa lalu itu, subhanallah. Apa mungkin bisa kembali ke masa lalu? Tidak bisa. Apa mungkin bisa diganti masa lalu? Tidak bisa. Bahkan semakin bertambahnya waktu, semakin jauh meninggalkan kita, itu masa lalu. Ya, makanya
Yang bisa kita lakukan untuk masa lalu adalah perhatikan kata Allah. Suratul Hasyr ayat 18 itu. Ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Al-Hasyr ayat 18. Jadi untuk masa lalu yang mungkin kita lebih banyak maksiatnya daripada taatnya, kita lebih banyak lalainya daripada kebaikan-kebaikannya, yang kita bisa lakukan kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah. Allah suruh kita melihat itu. Melihat apa? Lihatlah amal perbuatan. Lihat yang sudah Anda kerjakan di masa lalu. Perhatikan apa yang sudah Anda perbuat kemarin. Apa tujuannya? Untuk menjadi perbaikan yang akan datang. Itu perintah Allah. Jadi kita ini harus lihat apa yang sudah kita kerjakan ya. Ya Allah, tadi pagi saya ngapain ya? Supaya nanti ke depan lebih baik. Karena apa? Ke depan itu ada waktu yang harus kita isi juga dengan kebaikan. Ya, jadi masa lalu ini kita perbaiki, tujuannya supaya ke depan itu lebih baik. Karena Rasulullah memberikan kaidah dalam soal waktu, dikatakan man kana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabi. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dia beruntung. Ukurannya lebih baik dari kemarin. Tahun 2024 ini lebih baik dari 2023, ibu beruntung. Dan indikator keuntungan Allah gambarkan dalam suratul Asr. Orang-orang yang beruntung itu apa kata Allah? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 4 indikator keuntungan. 1, dia beriman, dia beramal soleh, dia saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi ini iman basic, Ibu. Kenapa dikatakan basic? Kata ulama, surah Al-Asr ini unik. Ketika Allah berbicara tentang iman, Allah tidak memberikan reward. Allah tidak kasih hadiah di sini. Tapi kalau ibu lihat ayat-ayat lain, ketika Allah bicara iman, illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, misalnya Allah berikan surga yang di bawahnya mengalir sungai. Tapi ketika Allah bicara di suratul Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu enggak ada hadiahnya. Allah tidak menjanjikan surga di sini. Bahkan Allah mengatakan orang-orang yang ada di dalam suratul Asr ini bisa celaka, bisa sengsara, bisa rugi. Ya, kalau dia tidak menyempurnakan imannya dengan amal soleh. Kalau tidak menyempurnakan amal solehnya dengan menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi ini basic betul ini. Kalau ibu ingin menjadi orang-orang yang beruntung, perhatikan amal soleh ibu yang telah dikerjakan. Kalau itu memang amal soleh, kebaikan-kebaikan, kata Allah, lanjutkan itu, bahkan tingkatkan dosisnya, ya, di-upgrade lagi supaya hari ini lebih baik dari kemarin. Jangan sampai hari ini sama dengan kemarin, karena itu rugi. Apalagi hari ini lebih buruk dari kemarin, itu celaka dan dilaknat. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk masa lalu. Ya, makanya ada ulama menyampaikan al-kunuzul akhirah. Kunuz itu dikatakan harta karun, Ibu. Harta karun itu ada dua, ada dunia, ada akhirat. Kalau harta karun dunia, Allah simpan di tempat yang tersembunyi. Nah, harta karun itu kan kita kalau cari mungkin pakai petunjuk kan, ada petanya dulu, itu makanya ada film anak-anak itu dulu yang cari harta karun, film apa? Dora gitu ya. Ya, Ibu pernah lihat film Dora? Itu kan pakai peta itu. Ya, walaupun nggak harta karun sih, cari jalan gitu ya, tapi ada petunjuk. Tapi harta karun akhirat disimpan di waktu-waktu yang tersembunyi. Nah, jadi bedanya waktu dan tempat. Kalau harta karun dunia, tempatnya yang disembunyikan. Kalau harta karun akhirat, waktunya yang disembunyikan. Ya,
Apa di antara harta karun akhirat? Waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Dan siapapun yang memakmurkan waktu ini, maka Allah akan menutup kelalaiannya yang telah lalu. Jadi ini ditutup Ibu, ditambal oleh Allah. Nah, apa waktu-waktu yang bisa kita makmurkan? Di antaranya kata ulama, yang pertama qablal maghrib, sebelum maghrib. Sebelum maghrib ini waktu yang sangat baik ketika Ibu makmurkan. Dengan apa? Rasulullah mengajarkan baca surat Ibu. Ada kan? Zikir pagi dan petang itu. Ya. Jangan sampai sebelum maghrib ini sibuk dengan urusan dunia. Ya kira-kira kalau sebelum maghrib setengah jam lah, itu sudah siap-siap tuh. Nunggu adzan maghrib tuh. Ibu bisa zikir, Ibu bisa baca Quran. Kami dulu di pesantren ya diajarkan jam 5 itu sudah harus ke masjid Ibu. Padahal maghribnya jam 6. Pokoknya 1 jam sebelum maghrib itu santri sudah duduk di masjid untuk baca Quran sambil menunggu datangnya sholat maghrib. Jadi nggak ada tuh santri begitu azan baru mandi, itu nggak ada. Jam 5 tuh sudah harus rapi dengan bersarung, ya, berpakaian, berpeci, berangkat ke masjid. Itu kalau sudah jam 5, bagian keamanan sudah berdiri. Saya dulu di Jawa Timur di Arisalah, Gontor, ya. Jadi bagian keamanan sudah berdiri. Itu telat 1 menit saja, oh itu sudah dihukum. Stop, telat 1 menit berdiri. Nanti hukumannya apa? Bisa ditempel, ya. Bisa diambil papan nama, ada papan nama kan? Diambil, nanti datang ke keamanan, nanti di rotan, ya. Atau bisa disuruh angkat kaki di sana, ya, baca Quran sambil berdiri. Nah, jadi ada hukuman. Kenapa? Karena ingin melatih. Ini waktu yang barokah. Jangan sampai sebelum maghrib ini kita sia-siakan. Bahkan di bulan suci Ramadan nanti Ibu, saya pernah bahas di pertemuan lalu sebelum Ramadan, ada waktu yang mustajab untuk doa. Di antaranya kubailal maghrib, sesaat sebelum maghrib. Ya, tapi ternyata banyak orang yang lalai di sesaat sebelum maghrib ini. Banyak yang sibuk dengan urusan yang gak penting. Sibuk cari es batu, ya kan, persiapan. Es batunya mana? Ini belum ada. Ada yang bagian panitia sibuk cari cabai. Ini gorengan cabainya belum ada. Mau cabai atau bumbu kacang nih? Pastikan dulu. Subhanallah. Ada yang sibuk panitia bagian remote TV. Tolong cek, sudah ada belum di TV? RCTI belum, Trans TV belum. Cari TV yang paling cepat adanya. Subhanallah. Ada yang sibuk ngabuburit keluar. Akhirnya pulang-pulang malam. Nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, nggak terawih. Ya hati-hati tuh, waktu yang sangat barokah. Makmurkan sebelum maghrib. Allah akan tutup kelalaian kita di masa yang lalu. Kemudian yang kedua, kapan lagi waktu yang bisa kita makmurkan, waktu yang mendatangkan keberkahan? Antara maghrib dan isya. Jadi maghrib, kemudian antara maghrib dan isya. Subhanallah. Ibu yang dirahmati Allah, antara maghrib dan isya ini kalau digambarkan oleh para ulama, subhanallah, ada yang namanya sholat sunnah. Dan kalau ini ibu amalkan, ini sangat baik. Ibu pernah dengar nama sholat sunnahnya apa antara maghrib dan isya itu? Sholat sunnah awwabin. Pernah dengar sholat sunnah awwabin? Ada pendapat ulama memang yang berbeda. Ada yang mengatakan awwabin itu di waktu anak unta sudah mulai kepanasan, Ustaz. Nah, ini hadisnya juga sahih. Jadi jam berapa kalau anak unta kepanasan? Berarti sekitar jam 10:30 atau jam 11 siang. Karena waktu pagi itu namanya syuruk. Yang awal duha itu namanya syuruk. Nanti kalau matahari sudah hangat namanya duha. Nah kalau panas, sudah panas, itu namanya awabin. Tapi kalau disebut sholat sunnah awabin, awab itu artinya kembali. Jadi sholat sunnahnya orang-orang yang mau taubat sebenarnya itu awabin. Jadi ibu kan suka tanya tuh, Ustaz, sholat sunnah
taubat itu ada enggak sholat sunnah taubat? Yaitu awabin. Karena secara makna awabin artinya kembali. Satu akar kata dengan taubat. Ya, taba yatubu artinya kembali. Awabin itu orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Nah, itu pendapat yang pertama. Yang kedua, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan man shalla sittata raka'atin, ay man shalla sitta raka'atin, siapa yang sholat 6 rakaat bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, Allah catat baginya 12 tahun sholat. Ya. Jadi yang sholat antara maghrib dan isya dengan niat sholat sunnah awabin, Allah catat 12 tahun sholat, 6 rakaat 2. Ya, itu yang pertama. Hadis tentang sholat sunnah antara maghrib dan isya. Yang kedua, ya, dikatakan man sholat ishruna rakaatin, siapa yang sholat 20 rakaat bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, bunya lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah di surga. Nah, ini waktu yang baik untuk ibu amalkan. Silahkan mau ambil sholatnya boleh, apalagi ini bulan Rajab. Kalau tidak mau sholatnya, isi dengan zikir, isi dengan ngaji, baca Quran, isi dengan baca surah Yasin. Surah Yasin kan bagus baca tiap malam kan, ya. Kalau malam Jumat ya bagiannya suratul Kahfi. Ya, itu jangan sampai antara maghrib dan isya itu kita sia-siakan. Ya, apalagi urusan dunia, sudahlah. Shopee, Lazada, Tokopedia, nanti dulu, keranjangnya tutup dulu ibu. Ya, fokus untuk takarrub kepada Allah. Ini bulan Rajab. Ya, lalu kapan lagi waktu yang kita bisa makmurkan? Yang kedua, waktu malam. Jadi kalau sudah antara maghrib dan isya itu awal malam, nanti sepertiga malam. Jadi waktu yang ketiga ini waktu yang mendapat derajat maqam mahmudah, kata Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Satu-satunya waktu yang mendapatkan derajat maqam mahmudah bagi siapapun yang memakmurkannya adalah waktu malam. Ayatnya tidak mengatakan ujung malam, tidak mengatakan tengah malam, pokoknya dari sebagian malam. Ibu ambil kapan silahkan, tapi memang yang afdol itu adalah sepertiga malam, karena disitulah Allah turun ke langit dunia. Dalam hadis yang sahih, ya, ketika thuluthul lail atau dikatakan sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan siapa yang meminta, ya, mengijabah siapa yang mendoa, mengampuni siapa yang meminta ampun kepada Allah. Ya, jadi waktu malam ini jangan sampai kita tidak manfaatkan. Kalau antara maghrib dan isya, ya ini mungkin waktunya sempit ibu, ya, maghrib dan isya terbatas kan. Tapi kalau sudah bicara malam sampai ujung akhir malam itu waktunya panjang. Ya, antara pada isya sampai nanti menjelang subuh, ibu ingin ambil waktu yang mana? Ya, mau yang sepertiga silakan, mau yang tengahnya boleh, yang awal silakan. Yang penting malam ini harus diisi dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan. Jadi ada yang namanya qiyamul lail, ada yang namanya tahajud. Kalau tahajud itu sholat, kalau qiyamul lail tidak harus sholat. Baca Quran itu juga qiyamul lail. Ibu mungkin istighfar itu juga qiyamul lail. Ya, maka ini waktu yang sangat baik untuk bisa kita ambil dan kita makmurkan. Yang keempat, kapan? Waktu dari ba'da subuh sampai syuruk. Nah, ini waktu yang barokah. Ba'da subuh sampai waktu syuruk. Ya, kenapa? Karena di sini ada pahala yang luar biasa. Ibu bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna di waktu antara subuh dan syuruk. Ya, kata Nabi, siapa yang sholat subuh, ya, berjamaah, kemudian dia duduk, ya, tidak meninggalkan tempatnya, dia zikir,
ya, atau dia mungkin membaca Quran. Pokoknya ingat Allah di sana. Dia tidak ingat dunia, dia ingat Allah sampai matahari terbit, lalu dia sholat 2 rakaat, maka mendapat pahala haji dan umrah sempurna. Itu satu-satunya hanya ada di sholat, hanya ada di waktu antara subuh dan syuruk. Ya, kalau sebelum subuh tadi, sepertiga malam tadi, ada waktu juga yang hebat. Apa keutamaan yang hebat itu di waktu itu? Perbanyak istighfar. Ya, jadi maksud saya begini, setiap waktu yang Allah makmurkan itu, yang Allah muliakan itu, pasti di dalamnya ada amal soleh yang istimewa yang bisa kita lakukan. Ya, kalau sebelum maghrib tadi ada zikir, ada doa mustajab. Antara maghrib dan isya tadi ada sholat sunnah. Antara malam sampai ujung malam ada sholat tahajud atau qiyamul lailnya atau istighfarnya, ditutup dengan istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Nanti setelah subuhnya, bahkan sebelum sholat subuh persis ada sholat fajar, yang mana pahalanya lebih hebat dari dunia dan seisinya. Itu dahsyat semua itu. Ya, bahkan ada sholat syuruk tadi yang dikatakan sempurna pahala haji dan umrah. Jadi kalau ibu habis kajian subuh, duduk di masjid, pulang dari masjid, ibu ditanya dari mana? Pulang umrah. Dari mana? Pulang haji. Subhanallah. Ya, cuman bedanya ibu tidak bawa oleh-oleh, nggak ada air zam-zamnya, nggak ada juga parfum-parfumnya, ya, karena di masjid pahalanya dapat. Subhanallah. Maka ini 4 waktu. Ibu bisa memakmurkan 4 waktu ini, maka Allah akan tutup kelalaian yang telah lalu. Nah, ini waktu yang pertama, zamanul madi. Waktu yang telah lalu, kita hanya bisa untuk melihat amal kita, untuk mengevaluasi amal kita. Yang kedua, ada waktul hadir. Zamanul hadir, zamanul hal, waktu sekarang. Sekarang ini kita duduk di tempat ini. Waktu sekarang ini cirinya adalah sedikit, sempit. Ya, kenapa? Karena waktu yang sekarang dia terhimpit antara yang telah lalu dan akan datang. Makanya nggak lama ibu ngaji 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam paling lama selesai. Bahkan waktu yang sekarang ini pun, yang telah lalu ini atau 1 detik yang sudah kita lewati itu sudah jauh meninggalkan kita, sudah tidak bisa balik kita. Ya, makanya subhanallah, waktu yang sekarang ini, ya, karena terus bergerak detik demi detik, terus berjalan meninggalkan kita, maka jangan sampai diisi kecuali isinya adalah kebaikan-kebaikan. Jadi waktu yang sekarang itu ibu, pokoknya isi semua dengan amal soleh, kebaikan. Ya, nggak ada kecuali diisi dengan kebaikan. Karena apa? Karena dia tidak lama. Ya, dia tidak lama, sebentar saja pergi meninggalkan kita sudah, dan nggak bisa kembali lagi ke sana. Tapi di sini tidak mudah, ada setan namanya. Ya, ada setan di sini. Jadi subhanallah, dikatakan, apakah sekarang ketika kita sedang beramal soleh ada setan? Ada. Jadi setan itu ibu punya trik namanya taswif. Taswif itu menanti-nantikan kebaikan, menunda amal soleh. Mau baca Quran kapan? Nanti Ramadan. Mau infak kapan? Nanti. Saya akan ngaji, baru akan. Saya akan ke majelis taklim, baru akan, tapi tidak berangkat. Itu namanya taswif. Ibu kalau cuma akan, saya akan makan Ustaz, kenyang nggak kira-kira? Enggak. Saya akan tidur, tapi tidak tidur-tidur, ya nggak hilang ngantuknya. Bahkan ketika di majelis taklim ini sedang duduk, berarti ibu sudah tidak terkena taswif. Tapi apakah kemudian di sini tidak ada setannya? Ada. Ya. Jadi setan itu tidak mungkin menggoda, ya, ibu yang sudah ngaji istiqomah datang ke majelis taklim dengan godaan untuk ibu tidak berangkat ke majelis taklim. Karena setannya udah kalah kalau itu. Ini sudah dibelok-belokin, kok masih aja lurus ke masjid ini. Tadi di sana sudah saya belok-belokin tuh.
ada diskon, ada ini, tetap aja ibunya lurus. Ini imannya udah hebat ini, nggak bisa ya. Maka caranya gimana? Dia masuk ke majelis taklim kita, dibikin ngantuk, dibikin cari senderan paling jauh, dibikin duduk itu gak nyaman, gelisah duduk tuh. Lama betul ini ngajinya, subhanallah. Ya. Nah, makanya subhanallah dikatakan waktu yang sekarang itu jangan sampai kita lalaikan kecuali isinya adalah kebaikan-kebaikan. Ya, jangan pernah menunda kebaikan itu, karena kata ulama menunda kebaikan itu berpotensi untuk tidak melakukannya. Ya, jadi kalau suka nunda-nunda itu ujung-ujungnya tidak dilakukan itu. Berapa sering kita melakukan ini? Bu, ibu mau berangkat enggak ini? Ayo ada taklim, duluan ya, nyusul. Akhirnya tidak datang itu. Ya kan? Bu mau ikut ini enggak? Ada donasi, duluan nyusul. Subhanallah. Bu, ibu mau ikut enggak acara kita nih makan-makan? Oh, makan-makan. Saya udah di tempat makan ini. Subhanallah. Kalau makan dia datang duluan. Tapi kalau kebaikan dia nyusul. Nah, itu taswif namanya, ya. Jadi hati-hati Bu. Jangan sampai waktu yang sekarang ini kita tunda-tunda kebaikan. Ini pernah terjadi kepada sahabat Nabi. Ada dulu namanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab ini diajak perang oleh Nabi. Perang Tabuk. Ka'ab, kita perang Tabuk. Sahabat sudah siap semuanya. Biasanya Ka'ab ini berangkatnya lebih dulu. Tapi qadarullah saat itu Ka'ab kebun kurmanya hampir panen. Jadi Ka'ab karena disibukkan dengan kebun kurma, sehingga dia katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya akan nyusul, berangkat duluan. Nah, jadi sahabat Nabi juga pernah melakukan ini. Lalu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai kembali selesai peperangan, Ka'ab bin Malik juga tidak berangkat ke medan peperangan. Walhasil Nabi memberikan hukuman kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Apa hukumannya? Tidak diajak bicara selama 50 hari. Kenapa? Karena dianggap dusta. Kan sudah janji nyusul tapi tidak datang, itu dusta atau tidak? Dusta. Nah, ini pelajaran. Hukuman bagi orang yang suka bohong, jangan diajak ngomong. Itu kata Allah. Ini Allah yang suruh Nabi. Jadi kalau ibu punya teman suka bohong, jangan diajak ngomong. Kenapa? Semakin diajak ngomong akan terus berbohong. Ya. Dan ini terjadi kepada sahabat Nabi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Maka kalau ada niat kebaikan sekecil apapun dilakukan, jangan ditunda. Saya mau tobat, tapi nantilah habis asar lah, nanggung. Kayaknya jam 2 saya mau gibah. Astagfirullah. Ya, jadi kalau ada kebaikan, bismillah, segera kerjakan. Nah, itu waktu yang sekarang. Ya. Yang ketiga, waktul mustaqbal. Zamanul mustaqbal, waktu yang akan datang. Dan ciri khasnya adalah waktu yang akan datang ini dia cepat datangnya itu. Cepat sekali datangnya. Makanya seperti yang dikatakan oleh Nabi tadi, ya, kenapa begitu cepat waktu yang akan datang? Karena memang akhir zaman itu cirinya adalah waktu begitu cepat. Makanya mohon maaf, jangan pernah mengira alam barzakh itu masih lama itu. Ya. Jangan kita mengira kiamat itu masih lama. Kiamat itu sekarang, subhanallah, kata Nabi, ketika aku diutus, antara aku dengan kiamat itu seperti 2 jari. Ini jaraknya nih, 2 jari begini. Berarti jauh atau dekat? Dekat. Dan sekarang kalau kita lihat tanda kiamat itu yang kita cari untuk lebih mudahnya bukan yang sudah terjadi. Kalau yang sudah terjadi sudah banyak. Ya, kalau ingin melihat tanda kiamat sekarang yang dilihat adalah yang belum terjadi, tinggal yang besar-besar. Semua yang kecil-kecil atau dikatakan tanda kiamat akhir zaman sudah ada semua. Ya, danau Tiberias airnya sudah kering, sudah ada. Kemudian populasi wanita lebih banyak daripada laki-laki, termasuk tadi waktu begitu terasa cepat, dekat jaraknya. Ya, bahkan subhanallah dikatakan
Antalidal amatu rabbataha, banyak seorang ibu melahirkan majikan. Ya, maksudnya apa? Itu anak kerjaannya nyuruh orang tuanya. Ma, jemput ma aku di sini, terus ibunya berangkat jemput. Ma, tolong nih mau sekolah, ambil. Ibunya jadi apa? Jadi pembantunya. Tas diambilin, baju dipakein. Coba dulu ibu waktu kecil begitu dah? Enggak. Saya waktu SD itu pakai baju sendiri, naruh sendiri. Bandingkan dengan anak kita sekarang, beda kan? Subhanallah. Semua sekarang orang tua, semua ibu-ibu hampir pekerjaannya kalau tidak bekerja di lembaga-lembaga dikatakan kantor, pekerjaannya pasti antar jemput anak sekolah. Iya kan? Nanti bikin grup, ya anaknya sekolah, dianya kalau yang benar lurus grupnya grup taklim, lumayan tuh. Tapi kalau yang tidak beres grupnya grup gosip, ya jalan-jalan, subhanallah. Ya makanya dikatakan ini sudah betul-betul akhir zaman, sudah dekat ini. Ya sehingga jangan pernah mengira kiamat itu masih lama. Jangan pernah mengira kematian itu masih lama. Subhanallah. Berapa banyak saudara kita mungkin siang masih ngobrol dengan kita, tapi ternyata pada isya kita takziah ke rumahnya. Ya, baru teleponan, baru ditutup telepon, baru update status, ternyata 5 menit kemudian kabarnya meninggal. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, yang paling dekat itu dalam kematian, itu sangat dekat sekali. Yang paling jauh itu masa lalu. Makanya yang paling jauh itu mantan. Kenapa? Karena mantan itu masa lalu. Walaupun mantan ibu tetanggaan itu jauh itu. Subhanallah. Nah, untuk waktu yang akan datang, apa yang bisa kita lakukan? Ya, waktu yang telah lalu evaluasi. Waktu yang sekarang banyak diisi dengan kebaikan. Waktu yang akan datang punya persiapan. Kita persiapkan waktu yang akan datang. Subhanallah. Kenapa? Karena waktu yang akan datang itu akan cepat menghampiri kita, dan itu pasti. Kenapa dikatakan waktu yang akan datang itu sangat cepat, sangat dekat? Karena datangnya pasti. Ada satu kaidah mengatakan kullu ma huwa adan fa huwa qarib. Apapun yang pasti datangnya itu dekat. Saya tanya sekarang, yang paling pasti datang itu apa? Kematian. Makanya kematian itu dekat. Gak ada yang lebih pasti kecuali kematian. Kalau bicara hari kiamat pasti, tapi apakah kita semua bertemu dengan hari kiamat? Tidak, tentu kita ketemu. Bicara adab kubur, apakah adab kubur itu pasti? Pasti. Tapi apakah kita semua pasti mendapat adab kubur? Na'udzubillah, kita jangan termasuk mendapat adab kubur. Kita mau pengennya nikmat kubur. Yaumul hisab, apakah pasti? Pasti. Tapi apakah semua orang pasti dihisab? Ternyata ada orang-orang masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau bicara kematian, itu kepastian ada dan orang yang tidak melalui proses kematian. Apakah ada? Tidak ada. Bahkan orang ateis itu, orang yang tidak bertuhan sekalipun, dia tidak mengingkari kematian. Walaupun mereka mengingkari hari akhir, tapi mereka tidak bisa mengingkari kematian. Karena kematian adalah sebuah kepastian. Makanya Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Lihat kalimatnya. Allah tidak mengatakan kullu nafsin tamut, setiap yang bernyawa mati, tapi kullu nafsin dha'iqah. Dha'iqah itu apa ya? Gauk itu merasakan. Ibu makan cabai pedas, rasanya kan ada rasa, itu namanya gauk. Ibu jalan di luar terkena debu, matanya iritasi, itu namanya gauk. Jadi semua orang itu merasakan yang namanya kematian. Makanya kematian itu tidak perlu tahu kita ini kapan, tidak penting itu. Kematian itu tidak perlu kita ini tahu dalam keadaan bagaimana, karena memang itu adalah rahasia Allah kan. Kita tidak tahu kapan matinya, dalam keadaan apa, di mana, kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun bi an taksibu badan. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan dikerjakan hari esok. Ya, dan tidak ada satu orang pun yang tahu bi ai ardin tamut, di mana, di bumi mana maut akan menjemputnya. Tidak tahu, tapi
Yang kita minta adalah, ya Allah, yang paling penting, wafatku adalah wafat husnul khatimah. Mau di mana terserah Allah. Ya, wafat di majlis taklim, ya tidak apa-apa, yang penting husnul khatimah. Wafat di Mekah, wafat di Indonesia, dimanapun, yang penting husnul khatimah. Itu keinginan kita. Makanya ketika ada Arab Badui tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasul, kapan kiamat? Apa jawaban Nabi? Nabi tidak mengatakan kiamat itu hari Jumat, kiamat itu malam Jumat, tidak. Tapi Nabi mengatakan, ma'adatalaha, kamu sudah punya persiapan apa untuk kiamat? Jadi yang paling penting bukan kapan kiamatnya, bukan waktunya kapan datangnya, tapi yang paling penting kamu punya persiapan apa ketika kiamat itu datang. Dan ternyata kiamat yang pasti akan mendatangi kita adalah kiamat kecil, yaitu adalah kematian. Makanya waktu yang akan datang itu butuh persiapan kebaikan. Subhanallah. Nah, ini adalah 3 waktu yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau kita pahami ini, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik ini. Waktu yang telah lalu Allah sudah kasih, tapi banyak maksiat jangan diulang. Terus kebaikannya dilanjutkan, bahkan ditingkatkan dosisnya. Lalu waktu sekarang ini untuk apa? Sekarang manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal kebaikan, banyak amal soleh. Jangan menunda-nunda sudah, karena kita tidak tahu. Boleh jadi itu amal kebaikan terakhir yang kita lakukan, ya kan? Kita tidak tahu. Mau sholat duha ternyata ditunda, nanti jam 11 atau jam 10. Ternyata jam setengah 9 wafat. Ya walaupun dapat pahala niat ibu, niatnya sudah bagus, tapi alangkah indahnya kalau disempurnakan dengan amal soleh. Subhanallah. Lalu waktu yang akan datang kita punya persiapan, dan waktu yang sekarang ini akan menentukan waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang itu ada 2. Ada yang qarib, yang dekat, ada yang jauh. Yang dekat itu kapan? Besok. Jadi apa yang ibu kerjakan hari ini itu akan menentukan besok. Yang jauh nanti ketika di alam barzah. Ya, maka ini 3 waktu, subhanallah, yang bisa kita manfaatkan. Allah sudah berikan kepada kita semuanya. Baik ibu dan rahmati Allah. Sekarang poin yang kedua adalah bagaimana agar waktu kita ini agar tidak terlena dengan waktu. Yang kedua, isi waktu ini dengan sesuatu yang menguntungkan. Jadi kalau sudah paham soal waktu, sekarang tinggal kita isi waktu ini dengan sesuatu yang mendatangkan keuntungan supaya jauh dari kerugian. Bagaimana caranya? Subhanallah, Nabi mengajarkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban. Rasul SAW menyampaikan seorang mukmin seharusnya membagi waktunya menjadi 4 hal. Ya, jadi orang yang ingin waktunya dalam keberuntungan harus bisa membagi waktunya dalam 4 hal. Ya, apa yang 4 hal itu? 1. Ya, sa'atun yunaji fiha rabbahu. Sa'atun yunaji fiha rabbahu. Ibu harus ada waktu di mana ibu bermunajat kepada Allah, mengadukan segala urusan ibu, masalah ibu, keluh kesah ibu kepada Allah. Harus ada khalwatnya dengan Allah, intim dengan Allah. Harus punya waktu berdua-duaan dengan Allah. Ya, kapan? Waktu yang bisa kita gunakan untuk berdua-duaan dengan Allah saat ibu diberikan kesempatan sholat. Ya, jadi sholat ini waktu yang bisa dimanfaatkan untuk dekat dengan Allah. Kenapa Allah syariatkan sholat umat muslim ini, umat Rasulullah? Karena Allah tuh ingin mendapatkan apa? Laporan dari hambanya. Allah ingin hambanya itu cerita gimana hidupmu dari pagi sampai siang tadi, masalahnya apa aja, cerita dong sama Allah. Makanya kalimatnya iya karena budu iya karena semain. Jadi ibu harus yakin ketika ibu datang dengan membawa segala beban, segala keluh kesah kehidupan ini, ibu harus yakin selesai sholat berarti ringan tuh sudah. Ya, sholat itu sudah ringan. Kenapa? Karena sholat itu adalah solusi untuk kita meminta tolong kepada Allah. Dan kalimatnya jelas, iya karena budu.
Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku ini menyembah hanya kepadamu. Aku minta tolong juga hanya kepadamu ya Allah. Ini gak ada yang bisa menolong saya kecuali Engkau ya Allah. Dan itu bisa dimanfaatkan dalam waktu sholat. Jadi ibu ingin komunikasi dengan Allah, sholat. Tapi ibu ingin mendengarkan Allah cerita, ibu baca Quran. Ini juga waktu bisa berduaan dengan Allah. Ya. Jadi perkataan ulama itu, kalau ibu ingin bercerita kepada Allah, ibu yang berbicara, Allah mendengarkan, ibu sholat. Tapi kalau ibu ingin mendengarkan cerita Allah, ibu baca Quran. Karena Quran itu kalam Allah, Quran itu cerita-cerita juga isinya. Ada kisah-kisah kan? Allah sedang cerita kepada ibu melalui surat cintanya kepada kita. Makanya isinya surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat. Itu surat cinta dari Allah kepada hambanya. Makanya makin sering baca surat cintanya Allah, akan semakin jatuh cinta kepada yang memberikan surat cinta. Tapi kan kita ini lebih sering baca kalamnya manusia daripada kalamnya Allah. Kalamnya manusia itu kita sehari semalam tuh baca di sini berapa kali tuh? Ini kan kalamnya manusia kan? Ada grup WhatsApp, grupnya banyak itu. Satu grup mungkin 10 menit. Kalau ada 5 grup berarti 50 menit. Subhanallah, grup nanti itu baru grup arisan. Belum nanti ada grup manis taklim mana, nanti ada grup mana, nanti ada grup mana. Subhanallah. Itu lama baca ini Bu, satu-satu dikomentari, dibalas chatnya. Tapi kalau baca kalamnya Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul adzim. Itu baru sebentar selesai. Kenapa? Kata Ali bin Abi Thalib, hatinya kotor. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma sami'at min kalami rabbina." Kalau bersih hati kita, tidak akan pernah kenyang membaca kalam dari Tuhan kita. Maksudnya baca Quran. Jadi kalau orang baca Quran tidak kuat lama, itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, coba cek hatinya, jangan-jangan kotor hatinya. Ada orang tua ibu ceritakan, ini orang tua akhir zaman sekarang, bukan di zaman sahabat dulu. Selama Ramadan bisa hatam Quran 7 kali, bayangkan. Umurnya sudah 75 tahunan lah kalau tidak salah. Itu 7 kali hatam Quran selama Ramadan. Kok bisa? Karena dia sungguh-sungguh untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membaca kalam-kalam Allah. Ada keseriusan di sana. Dia punya tempat yang khusus. Ya, bahkan dia pakai obat mata. Ya, itu ceritanya beliau. Dia pakai obat mata supaya kalau baca Quran ngantuk, itu diteteskan obat mata. Subhanallah. Ini ibu bisa lakukan. Nanti Ramadan ibu mau berapa kali hatam? Ibu punya target dan ibu punya bentuk kesungguhan. Ya, ada meja khusus, bangkunya yang nyaman supaya ibu duduknya nyaman, ya tenang. Ibu siapkan apa makanan, kopi, silakan sambil baca Quran sambil ngopi, boleh enggak? Boleh saja. Ya. Boleh, karena ngopi tidak membatalkan wudu kan? Ya. Untuk supaya ngantuk. Tapi jangan banyakkan ngopinya daripada bacanya. Ya. Atau kalau ibu mau lebih serius lagi, ibu siapkan raket nyamuk full baterai. Ya, nanti sambil kasih tahu suaminya, ayah, mama mau baca Quran ayah. Kalau ayah lihat mama ngantuk, setrum. Itu insya Allah ibu yang hatam bukan cuma Qurannya, ibunya ikut hatam. Ya, jadi itu cara kesungguhan kita supaya kita bisa benar-benar berdua-dua dengan Allah. Ibu, Nabi mendapatkan wahyu itu setelah Nabi khalwat dengan Allah kan? Iya, Rasulullah khalwat dengan Allah di Jabal Nur, bayangkan. Nabi Musa khalwat dengan Allah di Bukit Tur Sina, turun wahyu. Makanya ada waktu yang intim di waktu malam Allah siapkan untuk antara aku dan hambaku, dan itu waktu yang sangat mendekatkan aku kepada hamba. Apalagi kalau dilakukannya itu memperbanyak sujud. Karena kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka ketika sujud perbanyak doa.
Dan sujud adanya di mana? Sholat. Baca Quran ada sujudnya nggak? Ada. Waktu ibu baca ayat sajadah itu, ibu sujud kan? Disunahkan. Itu dekat juga dengan Allah. Makanya baca Quran, sholat itu adalah sarana untuk kita bisa membagi waktu kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya gini, ada waktunya sholat ya sholat ibu. Jangan waktu sholat dipakai main, waktu sholat dipakai ngobrol, waktu sholat dipakai tidak manfaat. Jadi ada waktunya sholat, oh ini untuk Allah berdua-duaan, sudah luangkan waktunya untuk sholat. Baca Quran, tidak usah nunggu waktu luang, tapi luangkan waktunya untuk baca Quran. Karena kalau ibu nunggu waktu luang, insya Allah tidak akan ada luang-luang itu waktunya. Ya, makanya ini adalah cara yang pertama untuk kita bisa membagi waktu kita. Ya, bahkan subhanallah, orang-orang yang bisa membagi waktu untuk Allah di saat orang-orang itu dia tidur, tapi ibu meluangkan waktu ibu untuk Allah. Di saat manusia itu tidak bisa meluangkan waktunya, Allah puji, Allah berikan hadiah yang sangat luar biasa nilainya. Dalam surah As-Sajdah ayat 16 ayat 17. Ya, ini buahnya ibu. Jadi biar ibu semangat nih. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Subhanallah, dikatakan lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan rasa harap, serta mereka menafkahkan apa rezeki yang kami berikan. Jadi orang-orang yang seperti ini, kata Allah, orang yang sebenarnya dia bisa untuk istirahat, dia bisa untuk tidur, dia bisa untuk menempelkan lambungnya di atas kasurnya, tapi dia memilih untuk bangkit, dia memilih untuk meninggalkan itu semua. Karena secara logika, kalau pulang kerja, ya pulang kerja ini seharian kerja, atau ibu walaupun tidak kerja di rumah kan capek juga, ngurus anak, masak, cuci baju. Logikanya kalau tiba waktu malam, itu paling enak ngapain ibu? Istirahat kan? Paling enak rebahan kan? Orang capek-capek selesai aktivitas, paling nikmat rebahan. Ya, di atas kasur, tiduran, cari yang empuk-empuk lah. Itu paling enak itu, subhanallah. Tapi ada orang-orang yang ketika dia mendapati rasa itu, dia capek kerja, dia capek ngurus anak, dia capek ngurus rumah, dia tidak tidur ibu. Dia tetap terjaga, dia bangun, bahkan dia melakukan ibadah kepada Allah. Ya, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Ada orang-orang begini. Ya, dan apa yang Allah kasih? Ayat 17-nya Allah katakan, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Subhanallah. Kata Allah, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang oleh mata. Subhanallah. Sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Jadi kalimatnya, kata ulama, ini kinayah. Bentuk kata dalam gramatikal bahasa Arab disebut kinayah. Apa itu kinayah? Kinayah itu begini. Karena Allah katakan fala ta'lamu nafsun, enggak ada satu orang pun yang tahu apa nikmat yang Allah kasih kepada orang-orang seperti ini. Maka disebut kinayah itu, kata ulama, apa yang kita bayangkan, kenikmatan atau pahala yang Allah berikan, apa yang kita bayangkan itu lebih dikatakan Allah memberikan lebih hebat dari apa yang kita bayangkan. Itu namanya kinayah. Jadi kalau ibu membayangkan misalnya mendapatkan sebesar gunung Uhud pahalanya, yang Allah berikan itu lebih besar lagi dari gunung Uhud. Jadi apa yang kita bayangkan itu ternyata Allah memberikan lebih hebat dari apa yang kita bayangkan. Itu namanya kinayah. Karena dikatakan fala ta'lamu nafsun, enggak tahu itu kenikmatannya apa. Pokoknya enak dipandang mata. Subhanallah. Ini orang-orang yang bisa menjauhkan lambungnya dari tempat tidur mereka. Ini orang banyak bangun malam, ya, dan istirahat hanya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, ini waktu yang pertama. Ada waktu di mana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya,
kata Nabi yang kedua, wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Ada waktu di mana selalu mengevaluasi diri, muhasabah. Ada waktunya tuh ibu, kapan ibu ini sholat, kapan ibu ini baca Quran. Nanti ada waktu kapan ibu muhasabah. Karena seorang muslim tuh harus ada jiwa evaluatif, harus ada jiwa introspektif. Ya, jadi kita nih manusia yang pasti punya salah, sehebat apapun ibadah, betul kan? Kan Nabi sudah mengatakan, kullu bani Adam khata'. Khata' itu bentuknya sighah mubalaghah. Kenapa disebut khata'? Karena salahnya banyak. Itulah kira-kira. Saking banyaknya salah, makanya disebut khata'un. Manusia itu banyak salah. Jadi kira-kira kalau banyak salahnya, harus banyak nggak muhasabahnya itu? Makanya muhasabah jangan cuma setahun sekali. Kadang-kadang kita muhasabah kalau awal tahun gitu kan, awal tahun Hijriyah misalnya Muharram, tema kajiannya muhasabah akhir tahun. Padahal muhasabah itu mustamirun. Apa mustamirun? Terus menerus. Kenapa? Karena dosa kita pun setiap saat. Jadi muhasabahnya setiap saat. Ibu bisa membayangkan kalau dosa kita setiap saat muhasabahnya 1 tahun 1 kali, itu berapa tumpuk dosa kita yang belum kita muhasabahi. Makanya gak heran kalau hatinya menghitam, karena 1 dosa 1 noda hitam, 2 dosa 2 noda hitam. Makin banyak dosa makin banyak noda hitam dalam hati kita. Makanya muhasabah itu. Subhanallah, Rasulullah itu tidak pernah lepas ketika sujud membaca kalimat Allahumma gfirli dzanbi kulluhu. Ya Allah, ampuni dosaku seluruhnya. Padahal Nabi itu punya salah atau enggak? Nabi itu maksum ibu. Tapi setiap sholat dalam sujud Nabi minta kepada Allah, Allahumma gfirli dzanbi kulluhu. Ya Allah, ampuni dosaku seluruhnya, yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi, yang kecil apalagi yang besar, yang sengaja atau yang tidak sengaja. Kira-kira mungkin nggak Nabi melakukan dosa ini sembunyi-sembunyi? Nggak mungkin ya Nabi melakukan itu. Terang-terangan? Nggak mungkin. Dosa kecil ataupun besar? Nggak mungkin. Sengaja tidak sengaja? Nggak mungkin Nabi melakukan. Tapi Nabi minta ampun kepada Allah. Makanya bahkan dalam riwayat lain Nabi mengatakan, tubu ilallah taubatan nasuha. Tobatlah kepada dengan tobat sebenarnya. Ana atubu ilallah, aku bertobat kepada Allah mi'atan marrat fi kulli yaum mi'atan marrat. Dalam 1 hari 1 malam 100 kali Nabi istighfar. Subhanallah. Maka kita ini harus lebih banyak dari Nabi sebenarnya. Kalau Nabi saja 100 kali, kita ya istighfar 200 kali, 300 kali. Kapan kita istighfarnya? Setiap selesai sholat, itu pun cuma 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu cuma 3 kali kan? Berarti kali 5, 15 kali. Sementara Nabi 100 kali. Makanya subhanallah, istighfar itu amalan yang ringan, tapi orang itu susah melakukan itu. Orang itu biasanya istighfar kalau keadaan tertentu, kaget, baru istighfar, ya kan? Atau sebel sama suaminya, naruh handuk di atas kasur, ya, baru istighfar. Istighfarnya karena motivasinya bukan minta ampun, tapi marah-marah. Makanya coba biasakan, sebelum tidur istighfar 100 kali, bangun tidur istighfar 100 kali. Ya subhanallah, itu luar biasa. Kenapa bangun tidur? Ya karena atau dikatakan kenapa mau tidur istighfar, karena kita nggak tahu apakah bangun tidur kita masih di atas kasur atau di alam kubur, kita nggak tahu, ya kan? Atau bangun tidur, kenapa bangun tidur istighfar? Ya karena subhanallah, ada waktu di mana waktu malam ini kalau bangun tidurnya sepertiga malam, berarti kalau dia istighfar itu jadi nilai ibadah, bagus. Tapi ada orang yang bangun tidur istighfar karena apa? Ternyata subuhnya kesiangan. Itu beda itu. Astagfirullah. Jam 9 Ustaz.
Nah, itu beda itu. Tapi kalau astagfirullah sepertiga malam, nah itu memang jadilah ibadah. Subhanallah. Ini kita harus punya waktu untuk bagaimana kita bisa memperbaiki diri kepada Allah. Lalu kalau ditanya memang keutamaan muhasabah itu apa? Subhanallah, ibu yang dirahmati Allah. Kata ulama, muhasabah itu yang pertama syariat ibadah, syariat Allah. Jadi orang yang muhasabah dia dapat pahala. Ibu mengingat kesalahan saja itu dapat pahala ibu. Ya Allah, saya tadi menyakiti orang, astagfirullah, itu dapat pahala. Ya Allah, saya tadi zalim sama orang, astagfirullah, itu dapat pahala. Sudah mendapat pahala, sudah diampuni, kan beruntung. Ya, yang kedua, muhasabah itu menjadi barometer iman kata ulama. Karena ketika kita berbuat dosa, iman kita itu tidak ada ibu. Orang yang gibah itu sedang tidak ada iman, imannya lepas. Jadi jangan dikatakan orang beriman, kok bisa orang beriman maksiat? Artinya kalau dia maksiat, imannya sedang lepas. Mungkin awalnya lemah, tapi lama-lama lepas. Makanya ukuran iman kata Nabi yang paling tinggi itu la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan. Kalau ada orang melihat paku, melihat duri, melihat besi yang menghalangi jalan tapi tidak disingkirkan, berarti sedang tidak punya iman. Karena menyingkirkan duri dari jalan saja itu iman yang paling rendah. Berarti kalau tidak disingkirkan, melihat duri itu tidak punya iman namanya. Apalagi menghalangi jalan, parkir mobil, menghalangi jalan orang, itu tidak punya iman itu. Ya, makanya kalau lagi maksiat berarti imannya lepas. Bagaimana cara mengembalikan iman kembali? Taubat. Maka taubat itu artinya kembali kepada Allah sehingga kembali juga imannya. Nah, mengukur kita ini punya iman atau tidak, ukurannya kita rajin muhasabah atau enggak. Karena kalau kita muhasabah, astagfirullah, ya Allah ya Rabb, astagfirullah ya Allah, iman tuh balik ibu, kembali. Berarti kan jadi kuat lagi imannya kan. Makanya orang kalau habis muhasabah nangis-nangis itu kayaknya pengennya tuh soleh aja terus ya. Ibu pernah ikut kajian pikir bersama almarhum Ustaz Arifin Ilham? Pernah ya? Saya juga pernah merasakan itu. Itu kayaknya tuh pulang dari Sentul tuh nggak maksiat. Ya apalagi yang sudah istiqomah. Subhanallah, itu hati itu tenang. Ya kenapa? Karena memang muhasabah itu menjadikan barometer iman kita itu semakin kuat. Tapi bayangkan kalau orang itu nggak pernah muhasabah. Contohnya siapa? Iblis, laknatullah. Nabi Adam ketika diusir dari surga karena satu kesalahan, Nabi Adam muhasabah. Muhasabah, makanya doanya Rabbana dzalamna anfusana, itu kalimat muhasabah. Ya Allah, aku zalim ya Allah kepada diriku sendiri. Ya Allah, aku zalim kepada diriku sendiri, kepada kami Adam dan Hawa maksudnya, kami zalim. Kalau kau tidak rahmati, tidak ampuni, kami termasuk dalam orang-orang yang rugi. Maka dikembalikan lagi imannya, kembalikan lagi surganya kan? Karena surga itu kan syaratnya dengan iman. Makanya Nabi Adam keluar dari surga karena ketika mendekati pohon bahkan memakan buahnya itu gak ada imannya itu. Lepas imannya sehingga apa? Keluar dari surga. Karena syarat masuk surga harus punya iman. Kalau sudah tidak ada iman, gak boleh di surga. Makanya musibah paling besar kata ulama kehilangan iman. Karena kehilangan iman sama dengan kehilangan surga. Nabi Yunus alaihissalam masuk ke perut ikan. Apa yang diucapkan? Kalimat-kalimat muhasabah atau kalimat-kalimat permintaan. Kalimat muhasabah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu kalimat muhasabah. Nabi Yunus enggak minta ya Allah, perut ikan bau amis, ya Allah sempit gelap. Enggak minta itu. Tapi yang diucapkan adalah kalimat ampunan. Walhasil Allah kembalikan, Allah keluarkan dari perut ikan. Jadi kalau ingin kembali atau mengukur iman kita, ibu harus sering-sering bermuhasabah. Makanya iblis gak akan pernah balik ke surga karena iblis tidak muhasabah atas kesalahannya. Iblis gak muhasabah tuh, boro-boro muhasabah. Iblis malah nantangin Allah. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Ya Allah kabulkan, mudah bagi Allah.
tidak cerdas. Kalaulah minta panjang umur saja dikabulkan, padahal dia sudah durhaka kepada Allah. Kenapa dia nak minta taubat? Kenapa dia minta ampun saja kepada Allah? Ya, maka ini adalah manfaat dari muhasabah. Yang ketiga kata ulama, muhasabah itu miftahun najah wa miftahul jannah. Muhasabah itu kunci sukses dan kunci surga. Kunci sukses ibu. Satu perusahaan misalnya, perusahaan ini mengalami kerugian di tahun 2023 kemarin misalnya. Kira-kira akhir tahun kemarin itu perusahaan yang rugi tadi evaluasi nggak itu? Tujuan evaluasi mereka untuk apa? Supaya tahun depan tidak rugi lagi gitu kan? Coba ada nggak perusahaan udah tahun ini rugi, tahun depan atau akhir tahun udah evaluasi, dikatakan Bapak kita ini rugi banyak loh Pak, kenapa ada evaluasi? Udahlah jalan aja, tahun depan juga untung. Ya, tidak mungkin, harus dievaluasi apa yang membuat rugi. Ya, divisi mana yang salah? Ada yang salah ini dalam mengatur keuangan, dalam mengatur semuanya. Itu urusan dunia ini, apalagi urusan akhirat. Jadi kalau ingin sukses, ya muhasabah supaya amal kita lebih baik lagi, supaya yang jelek-jelek jangan kita ulangi lagi, yang baik-baik kita lanjutkan dan kita tingkatkan dosisnya. Walhasil kunci surga kita dapatkan, karena sukses sebenarnya adalah kalau kita sudah terbebas dari azab neraka dan masuk ke dalam surga. Itu karena sebab muhasabah. Makanya ada pembunuh 99 nyawa taubat masuk surga. Taubat kan muhasabah. Dia sadari diri dia salah. Ya Allah, saya bunuh 99 orang. Apakah diterima taubat saya? Dia tanya kepada ulama. Ternyata jawabannya diterima kalau taubatnya sungguh-sungguh. Ada seorang pelacur kasih minum seekor anjing, masuk surga. Ya, jadi ada waktu kapan kita muhasabah, karena yang paling penting itu adalah apa? Ujungnya bagaimana? Amal itu yang paling penting, tidak hanya niat bicaranya, tapi bicara akhirnya. Dan akhir yang baik itu biasanya kita dapatkan dari ketika kita sudah memperbaiki diri kita, baru akhirnya akan baik. Subhanallah. Makanya ada seorang yang sudah tua itu, ini ketemu dengan seorang Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini ulama, ya, pada zaman salafus saleh. Orang tua ini umurnya kira-kira 71 tahun lah. Kata Fudail bin Iyad, "Fulan, umurmu itu sudah dekat kepada kematian." Lalu orang tua ini nangis itu. Fudail bingung, loh kenapa bapak menangis? Iya, karena kamu mengatakan aku sudah dekat kematian. Lalu kata Fudail, bacalah kalimat istirja. Dibaca kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ditanya oleh Fudail bin Iyad, "Fulan, tahu enggak apa arti kalimat istirja itu?" "Aku enggak tahu, wahai anak muda, tolong sampaikan kepadaku apa makna dari kalimat istirja itu." Lalu kata Fudail bin Iyad, kalimat istirja itu maknanya adalah kita akan kembali kepada Allah. Dan siapapun yang kembali kepada Allah maka akan dihisab. Dan kalau hisabnya buruk maka dia akan diazab. Nangis bapak tua ini, semakin keras nangisnya. Fudail bin Iyad makin bingung. Loh bapak, kenapa bapak makin menangis? Apa kata bapak tua ini? Iya, bagaimana aku udah menangis? Kamu mengatakan kalau kalimat istirja itu kembali kepada Allah, dan kalau kembali kepada Allah itu dihisab, dan kalau hisabnya buruk itu diazab. Dan aku tahu betul bagaimana diriku di masa lalu. Aku banyak maksiatnya, aku banyak lalainya, pasti hisabku buruk dan aku akan diazab. Makanya aku nangis. Lalu kata Fudail bin Iyad, "Bapak, tidak usah sedih, perbaiki sisanya, maka Allah akan perbaiki sebelumnya." Subhanallah. Jadi sisa kita ini sekarang berapa Anda tahu Ibu? Ada yang sisanya mungkin 1 hari ada yang sisanya mungkin 1 tahun ada yang sisanya mungkin 1 bulan ada yang sisanya mungkin 10 tahun ada. Perbaiki sisanya, Allah akan perbaiki sebelumnya. Ya. Makanya kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung penutupnya. Kama ta'ishtamut, seperti itu Anda hidup, seperti itu Anda akan dimatikan. Makanya di ujung-ujung orang kan kalau faham, kalau sadar, semakin waktu itu berjalan Ibu,
maka semakin kita jauh meninggalkan garis start dan semakin mendekati garis finish, iya kan? Jadi garis start kita ini sudah jauh, makin hari makin jauh, dan kita akan mendekati garis finish, dan garis finishnya itu kita tidak tahu. Semua orang tidak sama garis finishnya. Ibu boleh mencatat tanggal kelahiran ibu di KTP, tapi kita tidak bisa mencatat tanggal kematian kita di KTP kita, tidak tahu kapan. Makanya orang yang tahu ini belajarlah dari para atlet. Ibu tahu atlet lari, atlet renang, atlet balap sepeda, semakin mendekati garis finish, kira-kira makin santai atau makin dipercepat? Makin cepat ibu. Ada tuh orang dekat garis finish, tenang, bentar lagi sampai, ngopi dulu. Nah mungkin, rebahan dulu deh, capek. Nah mungkin. Justru semakin dia mendekati garis finish, dia akan makin tambah energinya, makin cepat dia. Kenapa? Supaya sampai garis finish juara. Kalau sampai garis finish tidak juara, percuma. Ibu sampai garis finish, tapi naudzubillah su'ul khatimah, itu tidak juara namanya. Rugi dah. Rugi. Makanya sampai garis finish harus husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah pemenangnya. Makanya karena sudah sadar, ini sudah semakin dekat garis finish, makin diperbanyak lagi kebaikannya, makin dibiasakan lagi kebiasaan-kebiasaan baiknya, bukan malah dikurangi. Ya. Makanya jangan heran isi masjid itu rata-rata orang tua. Itu sholat jamaah rata-rata tuh masjid-masjid itu isinya ya yang sudah bercahaya rambutnya, yang giginya juga sudah tinggal 2. Kalau ruku itu, kalau mau bangun dari ruku lama bangunnya. Ya, subhanallah. Kenapa? Ya, memang sudah sadar betul saya mau finish ini, jangan sampai santai-santai. Ya, maka dikatakan inilah apa pentingnya kita muhasabah. Ya, muhasabah. Jadi ada waktu kapan kita ini muhasabah. Yang ketiga, kata Nabi, sa'atun yakhlu fiha yatafakkaru bima shana Allah. Ada waktu di mana ibu mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah. Ya, ini amalan para nabi. Ini amalan orang-orang soleh itu. Nabi itu ibadahnya tafakkur wa tadabbur. Kata ulama, ibadatul anbiya, ibadahnya para nabi at-tafakkur wa tadabbur. Jadi memikirkan tuh. Kata Allah, pikirkanlah apa yang aku ciptakan, jangan memikirkan siapa yang menciptakan. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Jangan mikirin Allah, gimana ya Allah punya tangan, gimana ya matanya Allah itu, gimana ya Allah kok bisa mendengar, telinga Allah gimana. Jangan mikirin Allah ibu, tapi pikirkan apa yang Allah ciptakan. Jadi renungan buat kita. Makanya ada ayat-ayat isinya kita diminta perhatikan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya kan? Coba lihat itu unta, kok bisa Allah ciptakan unta yang tahan haus 2 bulan nak minum? Gimana caranya? Kita saja kalau nak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari udah oleng. Lihat kecoa dikira kurma. Ya kan? Lihat suami orang dikira suami sendiri. Subhanallah. Ini unta 2 bulan nak minum ibu, bahkan di padang pasir yang cukup panas. Kok bisa Allah ciptakan itu ya? Nah, itu diteliti tuh oleh para ulama. Ya, sehingga menghasilkan iman. Oh, berarti yang menciptakan unta ini hebat nih. Ya kan? Untanya saja begini. Ibu nggak usah jauh-jauh. Ini kita bicara handphone, iPhone atau mobil listrik lah. Mobil yang sekarang itu yang canggih-canggih itu fiturnya bisa ngerem sendiri, itu ada kan? Ya, pakai sensor. Kira-kira kita mikir gak itu? Ini otaknya ini canggih, perusahaannya keren, gitu kan? Itu baru manusia ini. Yang mungkin ada human errornya, mungkin. Ya, buatan manusia itu nggak mungkin sempurna. Tapi kalau yang desain Allah, yang buat Allah sempurna dah. Sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahkan dalam ayat lain dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada yang sia-sia. Coba renungkan. Kenapa Allah ciptakan nyamuk ya Allah, padahal bikin DVD?
Kenapa Allah ciptakan nyamuk? Kenapa sih nyamuk harus ada? Apalagi di tempat yang panas. Kalau di Bandung, di Bogor mungkin ada, ya. Tapi tempat-tempat panas banyak nyamuknya. Kenapa? Coba renungkan itu. Oh, ternyata gara-gara nyamuk ini banyak orang bisa mendapatkan nafkah. Makanya ada pabrik Baygon, pabrik, ya kan? Coba kalau nggak ada obat nyamuk, kira-kira pabrik itu ada nggak? Nggak ada. Coba, ini kalau Allah tutup semua nyamuk, semua nyamuk dimusnahkan, sudah ada nyamuk, itu semua orang di PHK deh itu. Nggak ada gunanya kerja buat apa? Orang sudah ada nyamuknya. Itu namanya tafakur, itu tafakur. Makanya ada ulama mengatakan mentafakuri ayat Allah atau makhluk Allah, ciptaan Allah lebih aku sukai daripada sholat 1000 rakaat, daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa? Karena sholat sunnah 1000 rakaat belum tentu khusyuk. Tapi ketika ibu mentafakuri ciptaan Allah, boleh jadi mendatangkan hidayah. Banyak nggak para ilmuwan yang tadinya kafir, ketika dia meneliti alam, lalu dia menjadi muslim? Ada? Banyak. Itu yang meneliti lautan, kok bisa itu antara tawar dan asin, kok itu tidak bersatu? Ya, jadi mu'alaf dia. Yang meneliti, kok ternyata gunung itu tidak diam ya, gunung itu berlari ya, ternyata dia cocokkan dengan Quran, masuk Islam dia. Itu dahsyatnya tafakur. Makanya ibu boleh nggak healing? Boleh, silakan ibu kalau mau healing kemana-kemana, tapi niatkan untuk tafakur alam. Ya, naik pesawat tuh kalau di atas lihat, ya Allah kok saya ini kecil betul ini. Ya Allah, ini kalau bukan Engkau yang menjaga pesawat ini jatuh selesai. Ya Allah, itu ada awan, kok Engkau ciptakan awan? Apa ya manfaat awan itu, kok begini-begini? Subhanallah, kok bisa nampung air sehingga turun hujan? Itu semua akan menjadi kekuatan iman itu. Nah, maka ada waktu tafakur. Ibu coba air yang sering kita minum. Ibu pernah nggak tafakur itu air? Ya, kalau Allah bisa ciptakan air, ya bahkan isi dari tubuh kita ini lebih banyak presentasinya adalah air. Makanya orang kalau nggak makan kuat 3 hari, 4 hari, seminggu. Tapi kalau 1 hari nggak minum, nggak sanggup kita. Dehidrasi, ada penyakit dehidrasi kan, kurang cairan itu bisa menyebabkan mati juga itu. Ya, itu air biasa ibu. Ibu pernah nggak merenungkan, kok ada air yang lebih hebat dari ini? Air Zam-Zam namanya. Ibu kalau minum Zam-Zam, coba, kok bisa ini air? Jumlah kuantitasnya, kuotanya, volume airnya itu tergantung volume jamaah haji dan umrahnya. Kok bisa? Kalau jamaahnya banyak, airnya banyak. Kalau jamaahnya sedikit, airnya sedikit. Kenapa? Nggak mubatir. Nah, mungkin air yang barokah mubatir. Kok bisa air Zam-Zam ini yang minum mendapatkan hikmah sesuai dengan niat yang meminumnya? Kata Nabi, Zam-Zam itu 5 syuribalah, seperti niat yang minumnya. Kalau niatnya untuk sehat, dia sehat. Kalau niatnya untuk kurus, dia kurus. Tapi jangan makan malam syaratnya. Minum Zam-Zam 1 galon, tapi niatnya mau kurus tapi makan malam terus, ya susah juga. Kok bisa minum Zam-Zam itu sunnahnya berdiri? Padahal Nabi mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan sekali-kali kalian minum berdiri, itu kata Nabi. Ini hadisnya sahih. Jangan minum berdiri. Tapi Nabi minum air Zam-Zam sunnahnya berdiri, menatap Ka'bah. Jadi sunnah ibu kalau minum Zam-Zam berdiri dan menatap Ka'bah. Itu yang di Mekah. Kalau yang di rumah berdiri saja, tidak usah cari poster Ka'bah, tidak usah. Ya. Seolah-olah ini nggak ketemu, kontradiktif ya. Nabi di satu sisi Nabi mengatakan duduk, tapi prakteknya Nabi berdiri. Makanya diteliti oleh ulama, kok bisa begini? Sehingga jadi ilmu, jadi bahan tafakur. Oh, ternyata kalau air biasa ini kita minum ibu, kenapa kita harus duduk? Karena di dalam tubuh kita ini ada alat katup saringan Allah ciptakan. Kalau kita minumnya duduk, saringan itu tertutup sehingga kotoran-kotoran yang ada dalam air itu tidak ikut masuk. Sehingga yang masuk ke dalam tubuh, yang terserap menjadi energi adalah air yang bersih. Yang kotor tidak ikut. Itu air biasa. Tapi kenapa air Zam-Zam tidak perlu duduk, Ustaz? Karena air Zam-Zam itu tidak perlu disaring. Air Zam-Zam itu sudah bersih. Sebersih-bersihnya air di muka bumi adalah air Zam-Zam.
Paham dah? Ketemu ya, jadi nggak kontra ya antara hadis Nabi dan prakteknya. Ada hikmah di sini. Nah itulah tujuan kita tafakur. Kenapa ada Allah ciptakan lalat ya? Lalat ini bikin orang geli. Kalau ada lalat, subhanallah. Ternyata gara-gara lalat ibu bisa mendapat sunnah Nabi. Kalau lalat masuk ke dalam kopi, celupkan lalu dibuang, dapat sunnah. Karena di sayap salah satu sayapnya ada penawar daripada racunnya. Tapi yang terjadi kalau ada lalat masuk kan kita buang kopi-kopinya. Ya, maka ini adalah bagian daripada manfaat mentafakuri ayat Allah. Ya, itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, sa'atun yakhlu fiha hajatihi minat ta'ami wal mashrab. Ada waktu di mana ibu ibadah, tapi ibadah ini dalam konteks mencari nafkah untuk keluarganya supaya bisa membeli makanan dan minuman. Ini untuk para suami pastinya, tapi tidak menutup kemungkinan bagi para single parent misalnya, atau bagi para ibu yang memang punya usaha misalnya. Itu bagian daripada ibadah juga, ya. Kenapa? Karena Nabi tidak suka umatnya itu miskin, dalam arti bukan miskin. Nabi tidak suka umatnya malas. Nabi tidak suka umatnya meminta-minta. Makanya kenapa kerja itu ibadah, ya. Bahkan subhanallah Umar ibn Khattab saat itu pernah melihat ada anak muda kerjanya doa ibu, di masjid doa, 1 jam doa, 2 jam dilihatnya doa, 3 jam dilihatnya doa. Kata Umar bin Khattab, "Fulan, kamu dari tadi aku perhatikan doa terus, doa terus, doa terus. Keluargamu di rumah makan apa?" Kata pemuda ini, "Ya Amirul Mukminin, bukankah rezeki itu milik Allah? Aku doa kepada Allah, yang mendatangkan rezeki ke keluargaku juga Allah." Apa kata Umar? "Fulan, inas sama la tumtiru dhahaban wala fiddah." Langit itu tidak turunkan hujan emas dan perak. Kamu kerja di sana, kamu kerja. Lalu ada satu orang pemuda lagi, doa lagi. Dilihat Umar, doa lagi, doa lagi. Ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ya fulan, kamu kok doa terus, keluargamu di rumah makan apa?" Kata pemuda ini, "Ya Amirul Mukminin, aku di sini doa meminta kepada Tuhanku, sementara temanku bekerja, lalu hasilnya kami bagi 2. Orang cerdas nih. Yang satu doa, yang satu kerja, hasilnya bagi 2. Nah ini persis seperti, mohon maaf, babi ngepet ibu. Ya. Yang satu jaga lilin, yang satu keliling gitu kan. Ya. Tapi ini bagus, ini doa, ya. Ini baguslah, minta kepada Allah. Apa kata Umar? Fulan, temanmu yang kerja itu lebih baik daripada kamu. Jadi ternyata tetap yang bekerja itu lebih baik daripada hanya sekedar doa. Bahkan Rasulullah SAW pernah berjalan, lalu ada orang tua itu, Nabi mengecut tangannya. Ada orang tua itu dikecut tangannya. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa dikecut tangan orang tua itu?" "Itu tangannya tidak lebih mulia dari lisanku ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah SAW? "Kalian tidak melihat itu orang tua." Wallahi, kata Nabi, "Wallahi innahu yadun la tamassuha narun abadan." Demi Allah, tangan dari orang tua ini tidak akan pernah tersentuh api neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena dia gunakan tangannya untuk memecahkan batu, dan batunya dibawa ke pasar untuk dijualnya, lalu dia mendapatkan uang, dan uangnya itu untuk dibelikan makanan dan minuman untuk keluarganya. Subhanallah. Jadi ternyata mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan makanan halal, minuman halal, itu pun bagian dari waktu yang harus kita sisihkan. Jadi kalau ada orang yang hanya dia sholat terus, gak mau kerja, salah. Ada orang kerja terus gak sholat, lebih salah. Ada orang muhasabah terus, gak pernah kholwat sama Allah, muhasabah saja, gak pernah juga dia tafakur, gak pernah dia kerja, itu juga salah. Maka 4 ini adalah bentuk keseimbangan, ya, keseimbangan. Karena Nabi ini mengajarkan moderat, tengah-tengah, jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Nabi juga puasa, Nabi juga berbuka, Nabi juga nikah, Nabi juga ibadah, ya. Tapi Nabi juga menikah, Nabi juga tidur, Nabi sholat malam, Nabi juga tidur. Jadi keseimbangan. Ya,
maka 4 ini kalau kita memahami dan kita amalkan, insya Allah waktu kita akan menjadi waktu yang manfaat, ya, akan jauh dari orang-orang yang terlena dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan Ibu. Masya Allah, mudah-mudahan ini menambah hazanah, menambah kebaikan untuk kita semua. Semoga kita tidak terlena oleh waktu, ya, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya, dengan nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Jazakumullahu khairan husni istimaikum. Lakum minal buat doa Allah barik fikum. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ibu barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jamaah baru ya. Saya dari grup Mualaf Astiana. Mungkin Pak Ustadz juga pembimbing dari kami semua. Ini di luar tema ya Pak Ustadz. Saya pernah beberapa hari yang lalu ikut satu kajian. Bukan saya menjelekan guru ya, cuman saya aneh selama saya memeluk agama Islam sudah lama gitu ya. Kenapa menurut dia kita mengucapkan Natal itu katanya diperbolehkan, yang penting niat kita. Makanya saya jadi bingung lah. Saya belajar tuh sudah lama memeluk agama Islam. Kenapa Pak guru saya itu menjelaskannya begitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang di ilmu fikih ya, kalau bicara fikih itu pemahaman. Nanti Ibu akan menemukan ada ulama yang membolehkan bahkan ya untuk kita mengucapkan ucapan selamat Natal. Dan di sosial media sekarang sudah banyak kita temukan. Jadi kalau memang beliau membolehkan, ya mungkin beliau berpendapat dengan pemahaman yang membolehkan. Lebih bijak lagi kita tanya, minta penjelasan lebih jelas. Kenapa dibolehkan? Guru tanya supaya kita tidak prasangka. Karena walau bagaimanapun beliau juga dengan ilmunya menyampaikan. Ya walaupun saya tetap berpendapat kepada ulama-ulama yang mengharamkan. Ya karena walau bagaimanapun ketika kita ini memberikan ucapan selamat, ya seolah-olah seperti kita ini membenarkan dari keyakinan yang jelas-jelas itu adalah salah menurut agama kita. Nah, makanya silahkan nanti Ibu tabayun lagi ke gurunya itu, tanya dasarnya apa dibolehkan. Kalau dikatakan tergantung niatnya, niat yang bagaimana maksudnya, minta dijelaskan lagi. Karena khawatir kalau kita tidak kuat-kuat, ya dikatakan tergantung niatnya. Kalau khawatir kita tidak kuat-kuat, kita justru bisa terjebak ke dalam tasyabbuh. Tasyabbuh itu menyerupai mereka. Karena sudah mengucapkan, akhirnya apa? Akhirnya orang itu pun merasa dia senang, dan kita dikirim-kirim sesuatu yang mungkin harus kita tidak boleh terima. Karena kan dianggapnya oh ini orang care nih sama saya nih, ya kan? Hanya satu-satunya dia yang mengucapkan, yang lain tidak ada. Akhirnya apa? Dikirim makanan, dikirim atribut. Ya, akhirnya kita ke bawah itu. Padahal tidak boleh menerima atribut-atribut non muslim. Kalau makanan masih boleh, selama tidak daging-dagingan atau yang disembelih oleh dia langsung, karena sudah pasti dia pakai dengan bismillah. Tapi kalau buah-buahan makanan itu silakan. Ya, jadi lebih kepada efek kedepannya ini. Ya, makanya lebih baik katakan tidak. Sudah, saya tidak mau katakan itu. Ya, jadi itu yang menurut pandangan saya. Syukran wa barakatuh. Silakan. Ustaz, saya mau tanya. Iya, boleh. Kalau tidak salah ada sunnah Rasul yang menganjurkan untuk mengunyah lebih lama Ustaz kalau mau makan. Bagaimana dengan ulama tadi yang tidak pakai mengunyah langsung makan? Iya, memang ada anjuran kita mengunyah itu jangan buru-buru. Ini dalam konteks al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu dari syaitan. Jadi supaya makan itu tidak buru-buru. Secara medis juga tidak bagus, khawatir tersedak, begitu kan? Ya, kemudian untuk kesehatan juga supaya pencernaan kita itu lebih mudah mencerna. Nah, kemudian apa korelasinya atau dikatakan apakah ulama tadi itu berarti bukan termasuk menjalankan sunnah? Nah, cara melihatnya Ibu, ulama ini
mengunyah lebih cepat atau bahkan supaya tidak mengunyah punya alasan. Alasannya karena dia lebih menghargai waktunya. Mungkin kalau kita ngunyahnya lebih cepat-cepat tuh bukan karena waktu, tapi karena buru-buru, dan itu dosa. Kalau karena kita memang ingin menghargai waktu supaya waktu kita tidak sia-sia karena mengunyah, nah itu boleh, sunnah juga dapatnya. Tapi kan kalau kita, kenapa Nabi mengatakan ngunyahnya 3-3 ya, atau ngunyahnya jangan buru-buru ya, karena kita ini buru-buru mau menelan makanan bukan karena seperti ulama tadi, tapi karena kita ini buru-buru mungkin pengen kemana, itu bedanya. Makanya lihat alasannya apa. Ya, jadi itu yang menjadi sandaran kita. Jadi itu Ibu, syukuran Allah barik. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Ustaz menanyakan ada waktu yang barokah, yaitu di antara salah satunya maghrib dan isya. Nah, di sini kan kalau kita biasanya saya sebelum tahu ada sholat awabin, kita melakukan qalbiyah maghrib. Nah, itu apakah sama sholat awabin dan sholat sunnah qalbiyah maghrib itu saja? Qobliyah atau ba'diyah Ibu? Kalau qobliyah sebelum. Ba'diyah. Iya, baik, jazakillah khair. Nah, untuk sholat rawatib ini tidak sama dengan sholat awabin. Ba'diyah maghrib berarti masuknya adalah ke sholat rawatib. Jadi ini juga sholat yang afdol. Sholat setelah sholat wajib yang bagus adalah sholat yang nempel dengan sholat wajib, yaitu sholat sunnah rawatib. Makanya jangan sampai ini dilewatkan juga Ibu. Jangan sampai kita melakukan sholat duha, kita melakukan sholat awabin, tapi rawatibnya enggak. Ya, ini aneh. Maksudnya begini, cari yang afdolnya dulu amalan soleh itu. Ya, karena ini yang nempel dengan wajib pasti lebih bagus daripada yang jauh dengan sholat yang wajib. Nah, jadi rawatib dulu, ba'diyah dulu, baru nanti lanjutkan dengan sholat 6 rakaat tadi atau 20 rakaat tadi. Ya, jadi seperti itu. Jadi antara rawatib dan awabin itu tidak sama, beda niatnya juga. Ustaz, paling sedikit 6 rakaat ya? Iya, dalam hadisnya dikatakan 6 rakaat yang mendapat keutamaan 12 tahun sholat tadi. Ya, 2. Oke. Baik, saya kira cukup Saya Ibu ya. satu lagi, Pak. Satu lagi, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, untuk mengerjakan sholat suruh itu kan dari zikir sampai waktu suruh. Seandainya kita setelah zikir sampai menuju suruh kita batal, lalu kita meninggalkan tempat duduk kita, apakah boleh dilanjutkan suruh atau tidak? Terima kasih. Ya, batal tapi Ibu berwudu dan kembali lagi boleh. Ya, tapi kalau batal Ibu masak dulu, lari pagi, jogging dulu, suruh balik lagi, itu tetap boleh sholatnya, tapi tidak termasuk rangkaian mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Ya, jadi yang hilang adalah pahalanya. Tapi sholatnya tetap Ibu dapat sholat, silakan boleh. Mau sholat suruh ya, tapi nggak dapat pahala, karena ingin mendapatkan pahala sempurna tadi harus jelas runtutannya dari subuh. Kemudian Ibu tidak beranjak dari tempat sholatnya, Ibu zikir, Ibu mengingat Allah sampai matahari terbit baru sholat. Nah, itu akan mendapat pahala sempurna. Jadi itu jelas Ibu? Ya, syukuran Allah barik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama sempurnakan dengan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita, Allah berkahi waktu-waktu kita. Ya, semoga Allah sehatkan keluarga kita dan Allah kumpulkan kita di tempat ini seperti ini. Allah juga kumpulkan kita kelak di surganya Allah Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'al akhir kalamina fid dunya inda intihai ajalina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.